Tribuners, berjumpa bersama saya Elin kali ini di program Tribun Forum. Nah, spesial untuk edisi kali ini disiarkan secara langsung bersama dua narasumber hebat kita. Saya akan langsung memperkenalkan Tribuners. Untuk yang pertama ada Dr. Andes Aryas Herwicaksono ST selaku Wakil Ketua Kadin Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dan juga owner PT Aretas Wicaksana Konsultan. Halo Bapak. Halo, selamat sore Mbak Elin. Selamat sore, kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat dan happy. Happy, sehat. Oke, sibuk apa nih kalau Pak Aryas? Iya, kalau saya di bidang konsultan, ya tadi cari proyek ke sana sini, ya dari barat sampai ke timur. Wih, Yang kemarin terakhir selesai proyek saya di Papua. di Papua. Ya, membuat master plan ibu kota Papua Tengah. Oke. Di Nabire. Baik, nanti akan kita kupas lagi nih Siap. terkait Pak Aryas. Kemudian di sebelahnya ada Mas Denas Pamungkas SH selaku Kontab Kadin Bidang Hukum dan Haki dan juga owner resto andalan bebek rempah di Abdurrahman Saleh dan serta berfokus di kantor hukum. Langsung kita kenalan. Halo Mas Denas. Halo, selamat sore Mbak Elin. Selamat sore Tribuners semua. Salam sehat selalu ya Mbak Salam ya. sehat selalu. Baik. Mas, kabarnya gimana? Baik Mbak, saya mengikuti jejak Pak Aryas selalu. Mengikuti jamaah Aryas. Iya. Baik. Tadi kalau Pak Aryas sibuk nih ngurusin dari ujung baratnya Indonesia sampai ujung timurnya Indonesia. Mas Denas sibuk Saya apa? pilih ke selatan sama utara. Wah, ke selatan sama utara. Iya. Bener-bener sibuk apa berarti itu Mas? Sibuk. Saya kebetulan memang tadi dijelaskan saya punya kuliner sama memang saya sibuk di bagian hukum Mbak. Kebetulan profesi sebagai lawyer. Oke. Iya. Baik. Dan Tribuners, nanti kita bakal ngobrolin banyak di Tribun Forum kali ini terkait untuk temanya ini Pilpres 2024 di mata pebisnis seperti apa sih? Nanti para pebisnis ini bakal pesimis apa optimis melihat 2024 ini setelah Pilpres ya. Tapi sebelum itu saya pengen tanya ke Pak Aryas dulu Pak. Boleh ceritain ke Tribuners nih Pak. Profesi Bapak dan perusahaan Bapak ini di bidang apa sih Pak? Sebenarnya mungkin Tribuners masih belum familiar. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya di bidang konsultan teknik bangunan ya Pak. Jadi di bidang konstruksi lah. Dan di bidang konstruksi itu ada konsultan, ada kontraktor, ada supplier, ada bidang pengadaan dan sebagainya di sana. Nah saya memang memilih di bidang konsultan teknik dan sebenarnya di konsultan itu ada 3 bidang ya, artinya bidang pekerjaan jalan, kemudian bidang air dan gedung. Cuman saya serius di bidang gedung, jadi artinya mendalami hanya khusus di pekerjaan yang berhubungan sama gedung. Yang berhubungan dengan gedung. Nah, tadi sempat disebutin nih Pak lagi bikin master plan-nya untuk Papua ya. Nah, Kemarin kan Papua sempat ada pemekaran nih, Ya. Tribuners ada 2 provinsi baru nih. Betul, ya. Berarti Bapak yang di Papua mana Pak? Papua Tengah di Ada di Nabire. Papua Tengah. Boleh diceritain Pak? Ini ada apa di Bapak ngapain? Ya, Ada yang apa? jelas kalau yang namanya provinsi baru pasti dia membutuhkan perkantoran. Sekarang yang mereka butuhkan kan dari mulai kantor gubernurnya, sekdanya, semua di dinas-dinas terkaitnya mestinya butuh perkantoran dan karena ini pemekaran provinsi baru, alhamdulillah berarti bisa dibuat 1 zone, artinya 1 kompleks untuk khusus perkantoran. Oke. Ya. Setelah master plan jadi, tentunya pada tahun-tahun berikutnya adalah program pembangunannya. Jadi kan bertahap. Biasanya kalau master plan itu dibuat 5 tahun. Tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ya kira-kira step-stepnya seperti itu. Oke, luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan juga berjalan dengan baik. Kalau Mas Denas nih Mas, fokus boleh diceritain Mas untuk perusahaannya di bidang apa sih, seperti Iya. apa? Mbak Elin, jadi karena saya ini kan sebagai lawyer, saya punya kantor hukum sendiri. Namanya saya sendiri Mbak, Dinas and Partners. Nah, tentunya memang saya bergerak di bidang hukum bisnis Mbak. Bisnis saya bertemu dengan beberapa para pengusaha-pengusaha, baik pengusaha UKM, baik pengusaha skala besar. Itu sih kesibukan Oke, saya. fokus di situ. Kalau Fokus. usahanya itu Mas, Ya usahanya buat apa ya namanya ya,
selingan ya. Bukan selingan Bukan juga Pak. selingan, selingan yang menghasilkan. Iya. Usahanya ya memang kita fokus, tapi itu dikelola oleh istri saya, Mbak Elin. Oke, oleh istri berarti ya Iya. fokus gitu. Oke, tapi melihat 2023 kemarin nih, kondisi bisnisnya untuk perusahaan Pak Arya sendiri seperti apa nih Pak? Kalau 2023 ini sebetulnya belum terpengaruh banget. Jadi kalau saya lihat trennya di 2023, Mbak, jadi pada kuartal 1, kuartal 2 itu pertumbuhan ekonominya masih baik, Mbak. Jadi masih di berapa ya, 5,17% lah kira-kira. Nah, baru di kuartal ketiga di bulan Juli September ya, Mbak, itu memang ada perlambatan. Ada perlambatan ini. Kalau saya lihat itu trennya itu masyarakat, daya beli masyarakat agak tertekan, mungkin karena sudah mendekati Pilpres tadi. Jadi mereka itu mau belanja mau apa itu, ada apalagi di bidang konstruksi, Mbak, itu mereka mau berhemat kelihatannya gitu. Jadi agak melambat pertumbuhannya. Agak melambat di akhir-akhir tahun Tetapi kemarin. kalau secara nasional ya, sebetulnya kalau secara nasional itu Indonesia ya, maksud saya masih lebih baik dari negara-negara yang di tetangga yang lain. Oke, Jadi kenapa ya, tuh Pak? Ya mungkin juga karena saya tidak tahu ya, artinya kondisi situasi dan sebagainya memang sudah agak lebih baik ya, keamanannya ya dan sebagainya. Meskipun ya yang namanya kampanye banyak seperti itu, tapi ya kelihatannya aman-aman saja. Aman-aman Nah, saja. itu yang membuat mungkin tadi artinya pertumbuhan ekonominya masih lebih baik lah. Masih lebih baik dibandingkan negara tetangga ya. Kalau bisnisnya Mas Dinas sendiri nih Mas, seperti apa 2023 kemarin? Kalau 2023 memang nggak ada pengaruh, Mbak, buat kami di kuliner, Mbak. Karena menurut saya kita belajar dari permasalahan pandemi. Di situ kita benar-benar ditempa, seperti yang disampaikan Pak Aryas bahwa persiapan para pengusaha di 2023 untuk menghadapi pemilu nanti sebenarnya hampir sama dengan kita belajar di ketika terjadi pandemi COVID yang lalu. Jadi para pengusaha termasuk saya juga lebih saving dana, Mbak. Kita nggak melakukan konsumtif. Cuma yang memang saya apresiasi terhadap pemerintah dan tentunya Kadin juga terus berkolaborasi dengan pemerintah adalah bagaimana membuat meningkatkan para pelaku ekonomi dari yang mulai yang kecil sampai besar ini bisa bisa berjalan bersama. Oke, Itu sih. Itu kalau bisnis dari Mas Dinas sendiri dan juga Pak Aryas. Tadi Iya. Mas Dinas nih Mas, kalau melihat bisnis di Kota Semarang sendiri tahun 2023 seperti apa dari kacamata Mas Dinas? Kalau sebagai pelaku? 2023 ya Mbak Elin ya, 2023 Pak Aryas tadi sudah menyampaikan di kuartal pertama, kuartal kedua para pengusaha ini masih baik. Artinya konsumtif kepada belanja mengeluarkan uang tadi masih tidak terlalu khawatir, Mbak. Tapi mendekati semester akhir ini kemarin 2023 memang setelah adanya jadwal pemilu, terus kemudian penentuan capres-capres dan sebagainya, mereka lebih ke wait and see semua. Rata-rata seperti itu. Di Kota Semarang masih relatif baik lah. Oke, kalau dari kacamata Pak Aryas, Pak, Kota Semarang tadi kan sempat disebutkan secara umumnya Indonesia lebih baik nih, bagus nih. Tapi kalau khusus Kota Semarang seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau Kota Semarang saya melihat Pemkot ya dalam hal ini, Bu Ita itu menargetkan di tahun 2023. 2023 itu ada investasi 25,6 T, kelihatannya seperti itu. Ada investor yang bisa menanamkan modal di Semarang seperti itu. Saya lihat dari perkembangannya yang kemarin di bulan November itu ternyata 90% dari apa yang diinginkan direncanakan Pemkot itu terrealisasi. Ini kalau saya lihat juga karena kemudahan dalam perizinan ya. Kemudahan dalam mengurus macam-macam itu, termasuk masyarakatnya itu welcome, itu yang mungkin membuat investasi ini bisa berjalan lancar. Jadi artinya di 2023 itu meskipun tadi sudah
mendekati masa pilpres ya, ini saya lihat bagus gitu Pemkot dalam menarik investor pada datang. Kemarin baru saja Pin City Mall ya baru diresmikan. Mungkin sebentar lagi kelihatannya ada Pakuwon, ada macam-macam. Itu menurut saya bagus dan kelihatannya tidak memarketkan Semarang itu tidak hanya di sini. Saya lihat di Jakarta kemarin di Hyatt apa di mana itu Bu Ita menawarkan investasi dengan kemudahan-kemudahan mereka mendirikan perusahaannya di Semarang. Ya saya apresiasi lah, artinya meskipun 2023 mendekati tadi ya. Mendekati pemilu. Ya, itu bagus. Iya. Ya. Pak dan juga Mas Dinas nih. Kalau kita bahas pemilu, terkait pemilu apalagi nih udah deket nih bulan besok gitu. Pasti banyak sekali isu-isu politik yang muncul. Apakah itu berpengaruh dengan bisnis yang dijalankan? Mungkin Mas Dinas dulu Mas. Ya. Pengaruh nggak nih Mas? Isu-isu berkaitan dengan para pebisnis nih Mbak. Sebenarnya tidak terlalu terpengaruh, hanya sektor-sektor bisnis tertentu yang mempengaruhi, termasuk misalnya sektor bisnis konsultan ini konsultan pemilu ya, ada konsultan kampanye dan sebagainya itu ada, nah itu meningkat Pak, bisnis itu. Terus kemudian isu terkait politik ini mempengaruhi bisnis seperti atribut, merchandise dan lain-lain. Nah itu, namun demikian Mbak, pengaruh pertumbuhan bisnis tersebut memang tidak terlalu besar mempengaruhi PDB. Kalau kita bicara produk domestik bruto itu tidak terlalu mempengaruhi, peningkatannya kecil. Nah di sini peran Kadin nanti harus kolaborasi tadi saya sampaikan. Harus ada kolaborasi, nanti ada peran Kadin, Tribuners. Kalau dari perusahaan Bapak nih Pak, apakah terpengaruh Pak? Isu-isu politik, mulai riuh banget ini Pak. Pasti pengaruh ada ya. Artinya karena apapun yang namanya pilpres, pilkada itu kan mereka butuh uang yang banyak Pak. Sehingga beberapa alokasi proyek yang tadinya kalau di bidang konstruksi ya Mbak, alokasi proyek yang mestinya untuk pembangunan di semua sektor lah Mbak, infrastruktur, ya ada bangunan dan sebagainya, pasti akan terhambat karena itu. Contoh yang paling mudah aja, saya punya proyek di Karanganyar, misalnya setelah ini membangun gedung yang lain misalnya, dia belum akan bangun itu, nunggu pilkada selesai dan sebagainya, baru dia akan melakukan itu. Jadi artinya mereka kemudian kalau dari segi kami dalam menghadapi pilpres ini ya, sekalian mungkin ya Mbak, kalau menghadapi pilpres ini memang saya yakin lah Mbak, pengusaha dimanapun ya, pengusaha maupun investor dan sebagainya itu semua wait and see Mbak. Artinya tidak sepenuhnya akan bergerak sebelum hasil pilpresnya itu ketahuan gitu. Siapa sebenarnya nanti yang jadi presiden yang pertama itu. Jadi dan itu juga mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan di Indonesia menurut saya, karena pilpres 1 putaran atau 2 putaran itu juga menentukan bergeraknya ekonomi kita. Kalau bisa 1 putaran itu yang diharapkan. Iya, sama pengusaha semua. Karena apa? Misalnya pemilu 14 Februari, 14 Februari, kemudian paling enggak ya pembentukan kabinet dan sebagainya kan kira-kira April Mei lah ya. Kita sudah tahu pasti, oh iya presidennya ini, menterinya ini. Wah, berarti kalau gitu saya bisa bisnis, bisa saya jalankan ini. Bisnis apa yang kira-kira apa, padat modal, padat karya gitu. Kan bisa itu seperti itulah. Tapi juga sebaliknya Mbak, sebenarnya kalau pilpres itu sampai 2 kali putaran, kan kita masa tunggunya terlalu lama, sampai September, Oktober kita baru bisa berjalan. Tapi kalau kami menurut saya yang terpenting 1 putaran, 2 putaran, yang penting ya dalam pilpres ini harus damai, jujur, adil, aman. Yang penting itu.
gitu ya? kita ya. Kalau sampai terjadi kerusuhan mau apa kan? Iya. Susah. Itu harapan kita bersama Iya. sepertinya, pemilu yang jujur, adil, bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya yang kita harapkan bersama adalah kita dapat pemimpin terbaik. Nah. Seperti itu. Tapi Pak, melihat hari ini seperti itu, kemudian nanti hasil pilpres gitu kan masih nyawang banget nih, tapi dari kacamata pebisnis bakal optimiskah atau pesimis Pak melihat nanti untuk usahanya, nanti menjalankan usaha dan lain-lainnya? Ya lihat trennya sampai sekarang tuh optimis. Optimis lah ya. Iyalah, masa kita mau berusaha nggak pesimis, nggak maju nanti. Iya. Tetap optimis. Oke, kenapa bisa lebih optimis Pak? Pasti. Iya, kenapa nih Pak? Ya Melihat Gini, sudut pandang apanya nih Pak? ya sebenarnya semua itu tergantung dari sistem ya. Ini di KPU-nya, Bawaslu-nya, gitu. Sistem keamanan seluruh kan dari mulai polisinya, tentaranya dan sebagainya kan semua membackup semuanya. Jadi kalau saya lihat sampai sekarang itu pelanggaran sih memang ada ya, pelanggaran pemilu ada, saya lihat ada, tapi relatif kecil lah itu. Jadi artinya itu yang membuat kita lebih optimis. Oke, para pembisnis optimis nih, Iya. Pak Aryas juga terutama. Oke, kalau dari Mas Dena sendiri Mas, seperti apa nih Mas? Kalau dari saya, kacamata mungkin saya sebagai sama dengan Pak Aryas itu di Kadin, memang para pengusaha masih optimis, Pak. Apapun hasilnya, mereka kembali lagi tadi kita sudah belajar, Mbak, dari posisi vakum 2 tahun, 3 tahun, bisnis sempat berhenti. Nah, apalagi ini adalah pesta demokrasi. Saya yakin para pebisnis memang semakin pintar, seharusnya lebih optimis. Gitu, menurut Oke. saya. Baik, dengan hasil pemilu yang kita masih gambling banget nih, belum tahu bakal mana yang jadi nih Pak. Dan juga Mas Denas, banyak hal yang mungkin bakal terjadi. Tapi melihat itu dari para pembisnis sendiri, kan banyak kemungkinan nih apa yang dipersiapkan dari para pembisnis. Nanti kan hasilnya kita masih belum tahu nih. Sudah mempersiapkan apa nih dari para pembisnis sendiri Pak Aryas melihat nanti hasil pemilu? Ya, karena itu sudah bidang yang saya geluti, ya mestinya paling tidak gini Mbak, di 2000 ini apalagi kan awal tahun ya, di 2024, di 2023 ya tentunya ya paling tidak yang persiapan yang pertama pasti tabungan kemarin ya diirit dulu lah itu Mbak. Ya siapa tahu ada masalah di kemudian hari. Ya tabungan itu kan nanti misalnya terjadi sesuatu paling tidak minimal misalnya sampai tidak ada, kalau kami kan di bidang konstruksi ya, misalnya ekstrimnya tidak ada proyek lah misalnya, saya masih bisa hidup gitu, masih bisa hidup untuk 1 tahun lah minimal seperti itu ya. Ya moga-moga ini juga tidak terjadi lah. Jadi artinya semua itu kita berharap lancar semuanya. Kemudian apa yang semua masyarakat inginkan itu ya yang seperti yang kita harapkan lah gitu. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan juga baik. Mas Dinas, Mas? Ya, kalau persiapan sih ya mungkin apa yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan persiapan kita setiap hari, Mbak. Nah, kalau spesifik itu nggak ada sih. Semua seperti Pak Aryas tadi sampaikan bahwa saving, terus wait and see, kita sudah kita lakukan, Mbak. Kalau persiapan apalagi, Mbak, yang mungkin justru kita harus persiapan itu seperti menganggap ke depan tidak ada pemilu, maksudnya kita menganggap itu hal biasa. Kita seorang pebisnis itu kan memang sudah merasa di depan itu sudah ada rintangan. Jadi persiapan sebagai seorang pebisnis seharusnya sudah lebih, apalagi orang-orang sekarang itu lebih kreatif. Kita harus bisa beradaptasi bisnis apa yang kemudian menarik di ke depan untuk kita lakukan, gitu sih. Kita harus belajar terus aja sih persiapannya. Belajar terus persiapannya ya, entah hasilnya seperti Betul. apa, yang penting mau optimis, ada pemilu atau enggak, tetap harus belajar. Tetap harus belajar begitu, Tribuners. Baik, kalau ini kan dari Kadin semua nih, Pak Aryas juga, Mas Dinas juga nih, terkait upaya yang dilakukan oleh Kadin Kota Semarang untuk menjaga keamanan Kota Semarang yang tentunya juga memberikan kenyamanan bisnis di Kota Semarang. Seperti apa? Dari Pak Aryas dulu mungkin, Pak. Gini Mbak, untuk keamanan pasti di mana-mana ya kita harus, kalau di Kadin ya, Kadin itu kan satu organisasi yang
kumpulan banyak pengusaha macam-macam lah. Ini Pak Denas, ini lawyer, Iya. ada yang pengusaha mall, ada yang hotel dan sebagainya. Tentunya untuk membuat rasa aman, kita kan harus punya pendampingan. Istilah saya pendampingan itu ada lawyer lah seperti ini Mas Denas. Artinya kebetulan kalau nggak salah itu bulan Juli ya 2021 itu Kadin sudah kerjasama dengan Yudhistira Partner Law and Law Office Iya, ya. betul. Iya, itu kelihatannya sudah punya itu, Mbak. Nah, di dalam pendampingan ini ya pasti pendampingan hukum, ya, Mbak. Kalau ada sesuatu, kemudian ada yang namanya legal opinion ya. Kemudian ya pendampingan kalau ada konsultasi. Biasanya sosok itu ada masalah tuh antara pengusaha sama pekerja misalnya Iya. itu sering itu ya dituntut di macam-macam lah. Pasti kita saat di Kadin ada seperti itu. Ada seperti itu. Iya. Baik. Iya. Ada tambahan Mas Denas? Ya, menambahkan mungkin sedikit Pak Arya, di Kadin yang sudah kita lakukan adalah untuk menjaga keamanan tentunya kita melakukan sosialisasi mengenai pemilu, memberikan edukasi kepada masyarakat, kesadaran orang untuk memilih siapapun pemimpinnya nanti, yang pasti harus mereka harus memilih lah, jangan golput lah. Edukasi yang kita berikan Kadin ini sebenarnya sudah beberapa kita lakukan di Kadin. Nah, tentunya semuanya adalah untuk kemajuan ekonomi kita bersama. Baik. Secara konkret edukasi yang dilakukan apa aja nih Mas? Kita sering mengumpulkan para pengusaha nih. Beberapa pengusaha kita kumpulkan, terus kemudian bahwa pemilu ini harus kita jaga bersama keamanannya. Jangan saling memprovokasi, jangan saling menjelek-jelekkan capres. Nah, itu yang sudah kita Oke. lakukan. Nggak boleh saling menjelekan Betul. meskipun pilihannya beda nih ya Betul. Pak ya, dan Iya. juga Mas Denas ya. Milihnya 5 menit ya Mbak ya. Iya. Jangan sampai berantem 5 tahun. gitu ya. Gontok-gontokannya 5 tahun lama Gontok-gontokannya. banget ya ampun. Iya, Betul. iya. Setuju Gitu. banget sih. Semoga nanti pemilu pokoknya kita harapkan terbaik, dapat pemimpin terbaik, jangan Iya. sampai ada gontok-gontokan. Betul. Pesta demokrasi Iya. harus happy kan namanya Betul. pesta gitu Betul, ya. ya. Baik, kemudian nih Pak Aryas, harapannya untuk pemilu 2024 Pak, boleh disampaikan ke Tribuners Pak? Gini Mbak, yang pasti harapan kami ya selaku di Kadin dalam pilpres maupun pilkada dan pileg dan sebagainya itu yang penting pertama itu adalah jujur, adil, damai, aman. Udah. Yang penting itu. Soalnya begitu terjadi kerusuhan, ada macam-macam, kita semua mau bekerja apa kalau Susah. sampai susah semuanya. Yang Betul. penting itulah jujur, adil, aman, damai. Oke, kita aminkan semoga bisa berjalan. Harapannya seperti itu. Oke, harapan Ya. Pak Aryas dan juga harapan kita semua. Kalau Mas Denas, Mas, harapannya pemilu 2024 apa nih Mas? Harapan saya yang pasti pemilu harus aman, Mbak. Semua para pengusaha jangan kita berdebat hanya berbeda pendapat mengenai masing-masing capres. Harapan saya para Tribuners ini ke depan siapapun pemimpinnya, saya yakin semua pebisnis dapat berkembang dengan baik. Saya yakin semua pemimpin nanti calonnya adalah orang yang memang membuat Indonesia lebih maju. Jadi harapan saya pebisnis jangan sampai pesimis. Oke, pebisnis jangan sampai pesimis Tribuners. Ya. Oke, terakhir boleh ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners nih dari Pak Aryas? Apa ya? Jadi kalau ya pesan ke semuanya lah. Tadi dalam rangka pilpres ini ya suara hati lah artinya. Siapa yang mau dipilih, semua itu kan 3 kandidat yang 3 calon yang ada ini kan semua baik. Tentunya kata hati apa yang yakin silahkan pilih. Oke. Yang terbaik untuk Indonesia. Sesuai kata hati lah ya, yang terbaik untuk Indonesia. Kalau dari Mas Denas, Mas, pesan buat Tribuners boleh disampaikan? Ya, Tribuners, saya pengen Tribuners itu menjadi entrepreneur sejati dengan momentum demokrasi ini kita manfaatkan bersama. Kita manfaatkan untuk kita belajar
kita kita bersama-sama gotong royong, rasa persaudaraan kita junjung bersemua untuk kemajuan ekonomi Kota Semarang. Oke. Itu pesan saya. Jadi jangan sampai loyo, jangan sampai kendor. Jangan sampai loyo, Optimis. jangan sampai kendor. Selalu optimis para pebisnis. Iya, Oke, terima kasih Mas Dinas dan juga Ya, Pak Aryas atas waktunya kasih. sudah hadir di Tribun Forum kali ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Amin. Pak Terima Dinas dan kasih, juga Mbak Mas Eli. Dinas. Terima kasih. Demikian Tribuners, Tribun Forum hari ini. Terima kasih telah menyaksikan program hari ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.